Mari kita baca bersama ayat yang telah kita baca. Nah, qala Allah Ta'ala ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya terkait celaan Allah Ta'ala kepada para penyembah berhala serta lemahnya yang mereka sembah. Ya. Maka Allah katakan di sini ma qadarullah, sejatinya yang menyebabkan mereka itu jatuh dalam kebodohan dan kejahilan itu sebab mereka tidaklah qadarullah, tidak memuliakan Allah, ya, tidak menghormati Allah Ta'ala haqqa qadri, dengan sebaik-baik penghormatan, ya, sebaik-baik pengagungan kepada Allah. Karena mereka tidak mengagungkan Allah, jadilah mereka manusia yang hina, yang rendah, ya, yang itu nyata dari perilaku mereka menyembah berhala. Ya. Maka disebutkan oleh Syekh Sa'di, fahadha, maka orang yang demikian itu, ya, yang mereka menyembah selain Allah Ta'ala, yang Allah tunjukkan kelemahan daripada yang mereka sembah, kalau saja lalat itu hinggap, ya, atau merenggut sesuatu dari Tuhan-Tuhan mereka, ya, tidaklah mereka mampu menghalaunya, ya, tidak pula mereka tidak mampu menciptakan, ya, seekor lalat, dan kalaupun saja lalat itu hinggap atau merampas sesuatu dari Tuhan-Tuhan mereka, la yastanqidhuhu min, maka Tuhan-Tuhan mereka tidak dapat mengambil kembali. Dha'fat talib wal matlub, ya, itulah mereka yang lemah, demikian pula yang mereka minta, yang mereka seru itu juga adalah sesuatu yang lemah. Ya, Allah sebutkan tadi, kemudian tidaklah mereka menghormati, mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Haitsu sawwa al-faqir, ya, sebagai mereka menyamakan al-faqir, sesuatu yang fakir, yang lemah, ya, al-ajiz, yang lemah. Min jami'il wujuh, min dari jami'i, semua, al-wujuh, sisi. Bil ghani, mereka samakan dengan zat yang al-ghani, yang maha kaya, al-qawi, yang maha kuat, ya, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Ya, jadi yang mereka sembah itu lemah dari segala sisi, ya, diciptakan oleh tangan mereka sendiri, ya kan, kemudian dihiasi oleh tangan mereka sendiri, yang tidak mampu apa-apa, maka lemah dari segala sisi. Sedangkan Allah itu yang maha segalanya, maha kaya, maha kuat dari segala sisi. Ya. Demikian pula sawwa man la yamliku li nafsi, sawwa mereka, yakni orang kafir itu menyamakan man, sosok yang la tidak yamliku, memiliki atau menguasai, li nafsihi, dirinya sendiri, wala li ghairihi, tidak pula menguasai untuk selainnya, naf'an, manfaat, wala dharran, tidak pula kemadaratan, wala mautan, tidak pula menguasai mautan, kematian, wala hayatan, tidak pula kehidupan, wala nusyuran, tidak pula kebangkitan. Biman huwa nafi' ad-dhar, ya, mereka samakan makhluk yang lemah tadi, ya, dengan zat yang an-nafi', yang maha memberi manfaat, ad-dhar, ya, yang maha membahayakan, maksudnya berkuasa untuk memberikan bahaya. Al-mu'ti, yang maha memberi, al-mani', yang maha menghalangi, malikul mulk, dialah raja di raja, wal mutasarrif, dan yang mengatur, fihi, di dalam semua hal itu, bijami', ya, dengan semua anwa', berbagai macam, at-tasrif, pengaturan. Ya, jadi Allah Ta'ala itu all-in-one, bahasanya all-in-one, maksudnya menguasai segalanya. Bandingkan dengan contoh orang Hindu, contoh saja nih, oke. Tuhannya itu kan macam-macam, ya. Ini ada Tuhan memberi rezeki, ini ada yang Tuhan penghancur, ya. Ada yang mengasihi. Maka bentuk rupanya pun berbeda-beda. Ada yang berupa kera, ada yang berwujud ular, ada yang berwujud kepala 3 dan segala macamnya. Sedangkan Allah Ta'ala itu segala sesuatu Allah yang mengendalikan. Ya, ini mestinya kita berpikir demikian, bahwa Tuhan itu kekuasaannya absolut, atau yang meyakini Trinitas. Ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah,
nanti merembet ada cucu segala ya. Ya kan tidak masuk akal. Ya, bagaimana kita menyamakan sosok Tuhan yang semestinya itu absolut kekuasaannya dengan makhluk yang lemah dengan segala keterbatasannya. Nah, innallaha sungguhnya Allah la qawiyyun. Ya, Allah itu maha kuat. Azizun lagi maha perkasa. Nah, ini sebagai counter atau sebagai balasan atas tadi bahwa orang-orang kafir yang menyembah berhala itu sangat lemah. Maka Allah katakan di sini Allah itu sangat kuat. Jika Tuhan-Tuhannya mereka sembah itu tidak mampu, bahkan menghalau lalat saja tidak mampu, maka Allah itu sifatnya apa? Qawiyyun. Allah menggunakan bentuk nakirah, artinya tidak definitif, bahwa Allah itu maha kuat dalam segala hal. Azizun lahi maha perkasa, maha mulia. Ya, aziz itu perkasa dan mulia. Di mana ini sebagai pembanding juga bahwa makhluk yang lemah tadi itu mereka hina. Yang namanya lemah itu kan pasti terhina, rendah di bawah. Sedangkan Allah karena kuat dari segala sisi, Allah itu maha aziz, disifati dengan kemuliaan dari segala sisi. Tidak ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kamilul quwwah, Allah itu sempurna kekuatannya. Kamilul izzah, ya, sempurna kemuliaannya. Ya, min kamali quwwatihi, di antara kemuliaan kekuatan Allah wa izzati dan kemuliaannya, anna nawasi al khalq, anna bahwasanya nawasi jamak dari nasiyah. Nasiyah itu ubun-ubun. Ya, inti daripada semua makhluk adalah apa? Ubun-ubunnya, ini otaknya. Jadi ubun-ubunnya bahasanya tempat di mana otak itu berada. Nah, karena sentral dari semua adalah otak. Nah, kalau sudah sampai kena bagian daripada otak ini, maka sangat berbahaya. Ya, maka bahasa Allah Ta'ala ya, kepada orang yang hendak mencelakai Rasul di dalam surah Al-Alaq itu ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allah yara, kala la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kata Allah mengancam kalau dia tidak berhenti mengganggu sang nabi, tidak berhenti dari menjahati sang nabi, lanasfa'am bin nasiyah, akan kami cabut ya, ubun-ubunnya. Akan kami cabut ubun-ubunnya. Ya, mana dicucur ubun-ubunnya. Ya, betul. Jadi bahasa Allah sangat dalam sekali. Allah Ta'ala yang mengendalikan setiap ubun-ubun daripada makhluk, ya, biyadihi, ada di tangan Allah, dalam kuasa Allah. Wa annahu, dan bahwasanya la yataharraku, la tidaklah yataharrak, bergerak, mutaharrik, sesuatu yang bergerak. Wala, dan tidaklah yaskunu, diam, ya, sakin, sesuatu yang diam. Ada yang dinamis, ada yang statis. Illa, melainkan bi iradatihi, semua terjadi karena iradah, kehendak dari Allah. Ya. Ketika matahari dan bulan ini sifatnya apa? Dinamis, berjalan. Sedangkan gunung-gunung, yaitu sifatnya apa? Statis. Meskipun dia bergerak, tapi pergerakannya tidak seperti halnya rembulan, tidak seperti halnya awan. Semua adalah dalam genggaman dan kehendak Allah. Jika saja semua makhluk itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri, rusak. Ya, matahari jelas aku menyinari manusia yang kufur kepada Allah, sudah saya tak menghilang sebentar, atau saya tak gantian dengan rembulan. Ya, tapi kan tidak demikian. Semuanya dalam kuasa dan kehendak Allah Ta'ala. Ya, illa bi iradatihi wa masyiatihi, melainkan semua itu berdasarkan iradah, keinginan Allah, wa masyiah, dan kehendak Allah. Fama, maka apa sya Allah, yang Allah kehendaki, kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Wa min kamali quwwatihi, termasuk di antara kesempurnaan kekuatan Allah, an yumsikas samawat, Allah itu menggenggam as-samawat, langit, wal arda, serta bumi,
antazula, supaya keduanya tidak tazula, tidak hilang, tidak rusak. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam satu ayat, innallaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Ya, sama. Allah yang menggenggam langit dan bumi, bahkan langit di sini Allah gunakan bentuk jamak. Karena langit ada 7 lapis langit. Ya. Bahkan Allah menyebut dalam ayat yang lain, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang menjaga, yang terjaga dan menjaga. Bahkan atap tanpa tiang. Ya. Tidak ada atap yang tanpa tiang kecuali langitnya Allah. Tidak ada, gitu. Belum ada arsitek yang bikin bangunan yang tanpa tiang, ya, tidak ada. Tidak disebut bangunan tanpa tiang. Baik. Kemudian wa min kamali quwwatihi, dan di antara sempurnanya kekuatan Allah, annahu yab'atsul khalqa, Allah membangkitkan al khalqa, makhluk, kullahum, semuanya, awalahum wa akhirahum, dari yang pertama sampai yang terakhir, bi sayhatin wahidah, hanya dengan satu kali tiupan. Fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'atit tammatul kubra, ya, apabila telah ditiup sangkakala, ya, dan tiupan itu ada 2 kali tiupan. Yang pertama adalah nafkhatul faza', tiupan kehancuran. Yang kedua adalah nafkhatul ba'ts, ya, tiupan kebangkitan. Ya, cuma sekali tiup maka bangkitlah seluruh makhluk. Nah, wa min kamali quwwatihi, dan di antara sempurna kekuatan Allah, annahu ahlakal jababirah, bahwa Allah Ta'ala ahlaka, membinasakan al-jababirah. Al-jababirah itu para diktator, ya. Wal umam al-atiyah, serta umat-umat yang sombong. Al-jababirah contohnya ya, Fir'aun, Namrud, kemudian raja-raja atau penguasa-penguasa yang zalim, binasa mereka dengan kekuasaannya. Demikian pula al-umam al-atiyah, ya, umat-umat yang sombong, yang melampaui batas, ya, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh, dan ada banyak lagi kaum yang lain. Bisyai'in yasir, binasanya mereka itu dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang simple. Ya, supaya disebutkan bahwa Namrud itu binasanya itu bukan karena diperangi atau dihujani batu, hanya karena seekor nyamuk atau serangga masuk lewat mulutnya, kemudian masuk ke otaknya, merusak. Ya, itu pun matinya tidak langsung mati gitu ya. Iya, betul-betul merasakan sakit yang teramat sangat. Ya, diperiksa kalau dokter enggak ketua ini di mana, enggak kelihatan penyakitnya, karena memang Allah yang menempatkan makhluk itu di otaknya tersebut. Ya. Ada yang dihempaskan oleh angin pun mati, ya, kaum Tsamud. Ya. Ada pula yang hanya dengan air, sesuatu yang biasa kita gunakan, ya, banjir Nabi Nuh itu kan bahkan bermula banjirnya itu tidak dari banjir bandang yang tiba-tiba mengalir. Allah menyebutkan wa faratan nur, air itu muncul dari pawon. Tanur itu kan dari ya pawon itu, ya, tempat adanya api, tempat masak, tapi justru disitulah sumber air itu berada. Nah, semua adalah bagian daripada sempurnanya kuasa Allah Ta'ala. Ya, wasautin min adzabih, ya, dengan satu yang ringan, yang mudah. Wasautin min adzabih, dan dari saut itu cemeti, min adzabih, dari azabnya Allah. Ibaratnya baru satu pecutan saja itu sudah, ya, porak-poranda. Nah, berikutnya Allah katakan Allahu yastafi, Allah yastafi, yang memilih, yang menyeleksi, minal malaikati, dari para malaikat, rusulan, para rasul, wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia. Innallaha, sungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, basirun, lagi maha melihat. Berkata Syekh Sa'di, lamma, setelah, bayyana ta'ala, Allah Ta'ala menjelaskan kamalahu, kesempurnaannya, kesempurnaan Allah, wa dha'fal asnam, dan kelemahan, ya, berhala-berhala itu, wa annahul ma'budu haqqan, dan bahwasanya Allah
adalah zat yang berhak disembah sungguhnya. Bayyana, Allah menerangkan halatar rusul, kondisi para rasul, ya. Wa tamayyazahum 'anil khalq, ya, dan Allah membedakan, mengistimewakan para rasul itu, ya, daripada makhluk yang lain. Bima tamayyazu, ya, sebagaimana mereka memiliki keutamaan minal fadhail, ya, di antara keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Maka Allah berfirman, Allahu yastafi, Allah yang memilih, minal malaikati, dari kalangan malaikat, rusulan, para rasul, wa minan nas, dan termasuk para di antara manusia. Jadi ini Allah setelah menerangkan kemuliaan dan keagungannya, Allah menyebutkan makhluk yang paling mulia setelah Allah. Siapa itu? Para rasul. Jadi disebutkan para malaikat karena malaikat ini, ya, yang lebih dahulu Allah ciptakan, yang lebih dahulu Allah jadikan sebagai utusan sebelum para rasul. Maka urutan rukun iman itu, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dahulu, baru kemudian kitab, kemudian para rasul. Karena secara urutan malaikat ini adalah yang lebih dahulu Allah ciptakan. Dan malaikat itu statusnya adalah rasul, utusan. Ya, ini sekaligus membantah ujaran daripada orang-orang kafir. Ya, mengapa tidak diutus kepada kami para rasul dari kalangan malaikat? Ya. Laula unzila alaina saya lupa ayatnya itu. Ya, mengapa tidak diutus kepada kami rasul itu dari kalangan mana? Malaikat. Padahal Allah katakan, lau anzalna malakan laja'alnahu rajulan. Kalau saja kami utus malaikat dari kalangan kalau kami utus rasul itu dari kalangan malaikat, tentu yang akan kami utus adalah dari kalangan laki-laki. Ya. Dan kalau saja Allah mengutus rasul dari kalangan malaikat, laqudiyal amr, ini saya urusan itu sudah selesai. Kenapa? Malaikat itu saklek. Jadi, malaikat itu kan saklek, tidak ada urusan mau kasihan apa itu, tidak ada. Ya. Ya. Bahkan dalam banyak kasus ketika Rasulullah SAW mendapatkan gangguan dari orang dari dia termasuk di Taif itu, ya, itu malaikat itu yang langsung menawarkan bantuan, tidak tanggung-tanggung. Wahai Muhammad, kalau engkau mau saat ini juga kami timpakan bukit Ahsyabain ini kepada mereka. Sudah tidak ada berikan ulur waktu, tidak ada. Hajar langsung. Tetapi dengan hikmah Allah mengutus para nabi, para rasul karena sifat apa? Sifat hikmah dan rahmah. Hikmah artinya bijaksana, rahmat artinya kasih sayang. Jadi masih ada kasihannya, masih ada welas asihnya. Sebagaimana pula itu yang merupakan sifat Allah yang maha agung. Nah, maka di sini Allah terangkan, disebutkan oleh Syekh Sa'di, ya, bayyana halatar rusul tadi, ya, Allah menjelaskan kondisi para rasul, para utusan, serta keutamaan mereka. Bahwa Allah Ta'ala memilih di antara para malaikat sebagai rasul, termasuk di antara manusia. Yakhtaru, Allah memilih, ya, wa yajtabi, dan menyeleksi minal malaikati, di kalangan malaikat, rusulan, ya, para utusan, ya. Wa minan nas, dan di antara para manusia, rusulan, juga para utusan. Jadi sebagaimana di antara para rasul itu ada level-levelnya, demikian pula para malaikat juga ada level-levelnya. Ya, malaikat yang diutus menyampaikan wahyu itu, ya, malaikat Jibril yang paling agung. Belum lagi nanti ada malaikat yang mengusung arsy, disebut dengan malaikat Jabarut. Ya, ini levelnya VVIP gitu. Ya, pengamanannya itu VVIP. Meskipun Allah tidak butuh pertolongan siapapun, tapi Allah ingin menampakkan, ya, malaikat ini yang menjaga arsy. Ada malaikat nanti yang tugasnya menjaga surga dan neraka. Ada yang tugasnya naik turun langit dan bumi. Ada yang tugasnya sujud kepada Allah, masuk ke Baitul di Baitul Izzah, Baitul Ma'mur,
ya masuk ke Baitul Ma'mur, Ka'bahnya, penghuni langit, macam-macam. Maka Allah pilih di antara para malaikat, Allah lebihkan di antara mereka di atas sebagiannya yang lain. Demikian pula para rasul dari kalangan manusia. Namun yang jelas yakunun, ya, mereka para utusan ini azka dzalikan naw', adalah makhluk yang paling suci, ya, di antara jenisnya. Ya. Jadi kalau Allah pilih malaikat yang di antara malaikat yang terbaik, maka mereka adalah yang terbaik di antara malaikat yang ada. Contohnya malaikat Jibril, itu bahkan punya sebutan khusus adalah Ar-Ruhul Amin, atau Roh Kudus, ya, roh yang dipercaya. Ya, itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Qadr, ya, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun di malam itu, malam Qadar itu, para malaikat dan juga roh. Roh yang dimaksud adalah, ya, Ar-Ruhul Amin, roh yang dipercaya, ini malaikat Jibril. Demikian pula dari kalangan rasul. Ya, yang jelas bahwa para rasul itu sudah merupakan makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik. Masih Allah lebihkan di antara rasul itu di atas sebagian yang lain. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin. Itulah para rasul yang kami lebihkan, kami unggulkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dan secara mutlak bahwa rasul yang paling utama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sampaikan, ya, dalam hadits riwayat Imam Ahmad, innallaha nadhara fi qulubil ibad, bahwa Allah Ta'ala itu melihat hati para hambanya, dalam ini menyeleksi. Fawajada qalba Muhammadin, maka Allah mendapati hati Muhammad itu, ya, sallallahu alaihi wasallam, khaira qulubil ibad, sebaik-baik hati daripada para hambanya. Fastafahu li nafsihi, maka Allah yang memilih untuk dirinya, ya, maksudnya memilihnya sebagai kekasih Allah, sebagai sosok yang paling dicintai oleh Allah. Fabta'athahu bi risalatihi, maka Allah utus beliau dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad, kemudian Allah melihat kembali hati para hambanya, min ba'di qalbi Muhammad, setelah hati Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabihi, maka Allah dapati hati para sahabat Rasul ini khaira qulubil ibad, adalah hati yang paling baik. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, Allah jadikan mereka ini, ya, sebagai kawan, sebagai sahabat yang mendukung Nabi Muhammad. Yuqatiluna ala dinihi, yang mereka siap untuk berperang di atas agama Allah. Fama ra'al muslimuna hasanan, maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin, maksudnya di sini adalah para sahabat Rasul, itu baik, fahuwa indallahi hasan, maka itu baik di sisi Allah. Wa ma ra'auhu sayyi'an, dan apa yang mereka lihat itu sesuatu yang buruk, fahuwa indallahi sayyi', maka itu buruk bagi Allah. Sampai demikian, ini menandakan keutamaan yang besar bagi para sahabat yang mereka adalah orang-orang pilihan, ya. Baik. Wa ajma'ahu li sifatil majdi, ya. Dan para rasul ini adalah makhluk yang paling syarat, ya, paling melekat padanya sifat-sifat al-majdi, kemuliaan. Wa ahaqquhu bil istifa, dan yang paling berhak untuk dipilih. Farusul, maka para rasul, la yakunun, tidaklah mereka itu merupakan, ya, illa kecuali safwatal khalqi, ya, makhluk pilihan alal itlaq, secara mutlak, ya, bahwa mereka adalah makhluk yang terpilih secara mutlak. Walladzi ikhtarahum wastafahum, dan yang memilih mereka, yang menyeleksi mereka, laisa jahilan, bukanlah sosok yang jahil, yang buta, yang tidak mengerti, bihaqaiqil asya, ya, dengan hakikat, ya, segala sesuatu. Atau ya'lamu syai'an duna syai', atau hanya mengetahui sesuatu namun tidak mengetahui yang lain. Wa innamal mustafi, ya, akan tapi sejatinya sosok yang memilih para rasul ini, ya, as-sami al-basir, adalah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang mendengar perkataan para hambanya, yang melihat apa yang diamalkan oleh hambanya. Beda dengan pilihan manusia ini yang sedang hangat-hangatnya dan akan semakin panas, ya.
ya manusia memilih itu kan sesuai dengan kehendak hatinya masing-masing, dan masing-masing punya penilaian tersendiri yang itu terbatas. Mungkin seorang itu menguasai atau mengetahui sosok person tertentu, tapi sebagiannya saja. Tidak mungkin dia sampai tahu isi dalam hatinya bagaimananya. Tapi Allah Maha tahu tentang hakikat segala sesuatu, bukan hanya parsial, sebagian saja Allah mengetahui. Alladzi yang ahata, ya, ilmuhu, yang ilmunya itu meliputi, wa sam'uhu, serta pendengarannya itu, wa basaruhu, serta penglihatannya, bijamil asya, meliputi segala sesuatu. Fakhtiyaruhu iyahum, maka pemilihan Allah terhadap para nabi dan rasul termasuk para malaikat itu an ilmin minhu, berangkat dari ilmu, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum, ya, wa annahum, bahwasanya mereka ahlun lidzalik, adalah sosok yang pantas untuk mengemban risalah Allah. Wa annal wahya, dan bahwasanya wahyu Allah itu yasluhu fihim, ya, yasluhu itu baik, ya, sesuai fihim, bagi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu, haitsu yaj'alu risalatah, di manakah Allah akan tempatkan risalah dan wahyunya. Wa ilallah, dan hanya kepada Allah turja'ul umur, segala sesuatu itu akan kembali. Yakni huwa, dialah Allah, yursilu rusul, Allah yang mengutus para rasul. Yang para rasul ini yad'unan nas, menyeru manusia, mendakwai manusia ilallah, kepada Allah. Faminhum, maka di antara manusia al-mujib, ada yang menjawab, ada yang mengikuti. Wa minhumur rad li da'watihim, ada pula yang menolak, ya, dakwah para nabi dan rasul. Wa minhumul amil, ada yang mengamalkan. Wa minhumun nakil, ya, ada yang durhaka. Fahadha, maka ini semua, ya, menyampaikan wahyu tadi adalah wadhifatur rusul, adalah tugas para rasul. Yani menyampaikan dakwah itu tugasnya para rasul. Wa amal jaza, adapun pembalasan, ya, ala tilkal a'mal, atas semua amal perbuatan itu, famasiruha, maka kembalinya ilallah, kepada Allah. Fala ta'dumu minhu fadlan au adlan, ya, maka tidak ada yang hilang dari Allah, fadlan, keutamaannya, atau adlan, keadilannya, ya. Oh, intinya Allah menyinggung tentang para rasul itu tugas mereka hanya menyampaikan, sedangkan puncaknya nanti balasan bagi seorang hamba itu apa, kembalinya adalah kepada Allah, dan Allah Maha tahu, ya. Maka di ayat yang berikutnya tadi Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah kalian. Ini kita sudah sampai pada kesimpulan akhir, bahwa Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir dengan berhalanya. Allah menyebutkan para rasul dan para malaikat utusan ini agar kita beriman kepada Allah. Maka bagi kita yang sudah beriman kepada Allah, sudah yakin kepada Allah, jaga iman tersebut. Maka Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang sudah teguh dengan imannya, jaga iman kalian. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, dan bentuk ibadah yang paling agung itu adalah sholat, ya. Dan Allah menyebut dua gerakan yang utama, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah, ya. Rukuk ini adalah bagian daripada gerakan sholat kita, menunduk kita, meskipun dalam keadaan berdiri kita menunduk kepada Allah, lebih-lebih kita bersujud kepada Allah. Yani ya'muru ta'ala, Allah telah merintahkan ibadahu, para hambanya, al-mu'minin, yang beriman, bis shalah, ya, dan untuk mengerjakan sholat. Wa khassa minha ruku' was sujud, wa khassa, dan Allah mengkhususkan minha, dari bagian sholat itu, ruku' dan sujud, li fadlihima, karena keutamaan keduanya, ya, wa ruknataihima, ya, dan apa ini, ya, ya, dan intinya
keduanya merupakan rukun yang utama dalam sholat. Wa ibadatihi allati hiya qurratul uyun. Dan Allah merintahkan wa'budu rabbakum setelah menyebutkan tentang rukuklah, sujudlah kepada Allah. Wa'budu rabbakum, ini penguatan, takkid dari Allah bahwa inti dari rukuk dan sujud kita itu adalah untuk kita menyembah, beribadah kepada Allah. Ya, yang dikhususkan salat allati hiya qurratul uyun. Sebab salat itu adalah penyejuk hati. Ya. Salat dengan banyak faedahnya, bahwa salat adalah bagian daripada sebab datangnya pertolongan. Salat adalah bagian dari penyejuk hati. Ya, yang itu dipraktikkan betul oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan apabila Rasulullah SAW itu hazabahu syai'un, bila beliau mendapati satu kesulitan, fazi'a ila shalah, segera beliau melaksanakan sholat. Ini mengamalkan firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sholat dan sabar. Wasalwatul qalbil mahzun, dan sholat itu merupakan hiburan, ketenangan bagi hati yang al-mahzun, yang sedih gundah gulana. Wa anna rububiyyatahu wa ihsanahu 'alal ibad, dan bahwasanya sifat rububiyah Allah ya, dan kebaikan Allah 'alal ibad, atas para hamba, yaqtadhi minhum, ya, itu konsekuensinya bagi para hambanya, an yukhlisu, adalah mereka ikhlas beribadah kepada Allah, wa ya'muruhum, dan Allah merintahkan mereka bi fi'lil khair, untuk mengerjakan kebaikan umuman, secara umum tadi kan, waf'alul khaira, dan kerjakanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini perintah dari Allah agar kita istiqomah di atas iman, dan istiqomah itu tidak akan terwujud kecuali dengan kita beramal, lebih-lebih adalah amal utama ini menjaga sholat dan menambahkan kebaikan-kebaikan yang lain yang akan melanggengkan ketaatan. Nah, inilah kiranya saya masih terakhir. Wa 'allaqa ta'ala al-falah, dan Allah Ta'ala mengaitkan keberuntungan ala hadhil umur, kepada semua perkara ini, bentuk ibadah tadi. Faqala, maka Allah berfirman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, yakni tafuzuna bil matlub, kalian beruntung, ya, menang dengan matlub yang kalian inginkan, al-marhub, yang kalian senangi, wa tanjuna, dan kalian selamat, minal makruhil marhub, dari segala keburukan yang kalian takutkan. Fala tariqa, maka tidak ada jalan, lil falahi, untuk mendapatkan kemenangan, siwa, selain al-ikhlas, ikhlas fi ibadatil khaliq, dalam beribadah kepada sang khaliq, wasa'yi, serta berusaha fi naf'i abidihi, untuk menebar manfaat. Ya, ini kesimpulan yang belum bisa sampaikan. Kalau Allah menyebutkan rukuk, sujud, dan sembahlah Allah, ini kaitannya dengan hablum minallah, waf'alul khair, dan tunaikanlah kebaikan, ini lebih mengarah kepada ibadah sosial. Jadi dan berusahalah memberikan manfaat kepada orang lain, yang kebaikannya ini terus mengalir. Kalau ibadah kita kepada Allah terputus sejak kita meninggal, tapi ibadah kita dalam bentuk ibadah sosial itu yang terus mengalir. Ya, karena tadi sedekah kita, ya, mungkin wakaf kita, ya, atau hal-hal yang lain yang kita berikan kepada orang lain, yang mereka ingat, yang mereka terus mendoakan, bahkan digunakan, dimanfaatkan kebaikannya. Ini yang justru ternyata Allah jadikan sebagai kebaikan yang jariah, terus mengalir. Ya, faman wufiqa lidzalik, maka barang siapa yang diberikan taufik, diberikan petunjuk, kecenderungan kepada hal itu tadi, falahul qadahu al mu'alla, maka dia mendapatkan wadah yang amat besar, minas sa'adah, berupa kebahagiaan, wan najah, ya, kesuksesan, wal falah, serta kemenangan atau keberuntungan tadi. Demikian jamaah sekalian, kajian pada kesempatan pagi hari ini, ya, semoga bermanfaat.
Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.